Shalom. Shalom. Haleluya. Biarlah kiranya kasih yang dari Bapa, kasih yang sempurna yang kita terima oleh karunia-Nya terus melimpah di dalam hidup kita, membuat kita semakin cinta Tuhan, terlebih membuat kita semakin suka untuk berdoa menyembah kepada Tuhan. Khususnya sore hari ini, mari sidang jemaat Tuhan, kita manfaatkan kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah di dalam ibadah doa penyembahan kita saat sore malam hari ini. Kita datang dengan kerendahan hati, kerinduan untuk bertemu dengan Dia, Yesus Tuhan, Bapa Sorgawi, yang selalu ada untuk kita, yang selalu ada memperhatikan kita. Haleluya, haleluya. Kita pujikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Mari sidang jemaat bersama kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah, haleluya, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Dia, haleluya. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Sekali lagi, kau beri yang Bapa yang kekal. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa, kau selalu ada Bapa, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa, di dalam kasih-Mu yang sempurna Bapa, maka kami dapatkan juga kemahaadaanmu, kesetiaanmu atas hidup kami. Sehingga Kau Tuhan Bapa yang tidak pernah jauh, Kau hanya sejauh doa. Saat kami mencari, kami mendapat Tuhan. Saat kami mengetok, pintu dibukakan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Inilah kami setiap jemaat-Mu, datang dengan penuh kerinduan bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Engkau sangat-sangat memahami, mengerti setiap pergumulan kami. Dan Engkau saat ini sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, di dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, memberkati kehidupan kami, memberkati ibadah kami. Kami serahkan semuanya hidup kami, jemaat-Mu dimanapun berada, menikmati ibadah doa penyembahan ini. Biarlah Roh Kudus dari sorga mengurapi semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, para pelayan melayani saat ini juga Engkau urapi semuanya Tuhan. Engkau kuasai, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Karena memang kami hidup sungguh-sungguh oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang membangkitkan roh kami, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu Tuhan yang membuat hidup kami berarti, berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami pada pagi, sore, malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita pujikan pengakuan kita bersama. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Kau Bapa yang baik, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup oleh pengakuan kita bersama. Haleluya. Yang terbaik ku terima dari, karena memang Dia Bapa yang sangat baik. Amin.
rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kami mau Tuhan, tiada pernah ku meragu, kami percaya Tuhan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami hidup di dalamnya sampai pada hari ini. Karena di dalam anugerah-Mu kami terima kasih yang sempurna, kami terima pengorbanan Yesus yang sempurna, kami terima kuasa anak domba Allah yang sempurna, yang membangkitkan roh kami, membangkitkan semangat kami Tuhan, membangkitkan setiap harapan kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur anugerah-Mu yang sangat besar yang kami terima Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Kau Bapa yang sangat-sangat baik, yang menyediakan rancangan terbaik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur karena memang Kau Allah, Allah kami yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah kami yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu sudah teruji. Saat kami berada di lembah kekelaman pun, Kau setia menemani kami, menguatkan kami. Dimanapun kami berada, Kau selalu ada Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan. Amin. Kau Yesus yang bangkit, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak
sekalipun kau ingkari, kami pegang janji-Mu, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya Tuhan, terkadang memang Kau izinkan kami ada di lembah, di jalan yang berbatu terjal. Banyak rintangan dalam hidup kami. Tapi meskipun demikian, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau utus malaikat-Mu melindungi kami. Kau utus Roh Kudus-Mu menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya biarlah terus kami melangkah di dalam topangan tangan-Mu yang selalu setia terulur untuk mengangkat, membangkitkan kami terus. Sehingga kami tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti. Kami terus maju mengikut jejak salib-Mu Bapa. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Semua jemaat-Mu, tetap kami doa, berikan kami hati yang lemah lembut, rendah hati kepada Tuhan, sehingga kami membuka hati untuk perkataan-perkataan Tuhan, dan kami mau melakukan. Roh Kudus urapi semuanya, urapi kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan juga. Biarlah berkat firman Tuhan yang lebih dahulu sudah memberkati hamba-hamba, bagikan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua.
Sampai pada akhirnya Engkau yang pimpin ibadah kami saat sore malam hari ini. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami sungguh-sungguh mendengar firman, bersungguh-sungguh menyembah, berdoa, kembali kami sehati mempergunakan kuasa nama di atas segala nama, Yesus yang bangkit, Yesus Raja dalam hidup kami. Kami tolak usir segala pekerjaan iblis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa sidang jemaat Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan dalam hidup kita. Mulai sore malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Puji nama Tuhan. Mari kesempatan yang indah kita masih bersama mendengarkan, belajar akan firman Tuhan. Mari mohon Roh Kudus menolong kita. Sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah di mana saja, mari ambil sikap seperti Maria di akhir zaman, ya, supaya berkat firman Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna memberkati hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 13 saja. Surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 saja. Begini firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ayo saat ada pembacaan Alkitab, saat ibadah online seperti ini di rumah masing-masing, baca yang keras. Ya, sampai didengar telinga kita, sampai didengar seisi rumah kita, tapi ingat jangan sampai mengganggu tetangga kita. Puji nama Tuhan. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Jadi setiap kita, orang Kristen, ada pergumulan hidup sebagai orang Kristen, seperti perkataan firman Tuhan yang terakhir dikatakan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi setiap kita pribadi lepas pribadi ada tanggung jawab pergumulan hidup untuk kita menyelesaikan segala sesuatu. Mengapa firman Tuhan mengatakan menyelesaikan segala sesuatu? Karena kita hidup sebagai manusia ini tidak hanya memperjuangkan untuk iman kita tetap setia sampai garis akhir. Tidak hanya perjuangan itu saja, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya memperjuangkan supaya aku tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir. Bukan hanya itu saja pergumulan hidup kita. Tetapi pergumulan hidup kita begitu kompleks, sehingga firman Tuhan mengatakan menyelesaikan segala sesuatu. Saat kita menjalani kehidupan ini, saat kita menikmati hari-hari hidup kita, yang firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang memuncak nanti pada puncak hari yang jahat itu, di mana antikris berkuasa. Saat kita menjalani hari-hari ini, ada momen-momen Tuhan tempatkan kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang memperjuangkan iman Kristennya, tetapi Tuhan juga tempatkan kita, mungkin kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita ditempatkan di tengah-tengah pekerjaan kita ditempatkan di tengah-tengah penggembalaan gereja kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita mungkin ditempatkan Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Begitu kompleks hari-hari yang kita jalani di dalam hidup ini,
Sehingga firman Tuhan ini mengatakan menyelesaikan segala sesuatu. Ya, menyelesaikan segala sesuatu kesimpulannya berhubungan erat, berhubungan langsung dengan keberadaan kita selama kita hidup. Keberadaan kita selama kita hidup. Jadi tidak hanya keberadaan kita sebagai orang Kristen yang memperjuangkan iman sampai garis akhir, tidak hanya itu Bapak Saudara. Tapi keberadaan kita di dunia ini selama kita hidup. Memang yang utama, yang harus kita selesaikan adalah pengikutan iman kita kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir. Itu harus kita selesaikan. Sampai garis akhir, mati secara jasmani, atau sampai garis akhir tetap hidup, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Itu harus kita selesaikan, memang itu yang utama. Pergumulan hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi keberadaan kita di dunia ini bukan hanya saja memperjuangkan itu Bapak Saudara. Sangat kompleks sehingga firman Tuhan mengatakan, dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, keberadaan kita sebagai orang percaya harus kita selesaikan. Iman kita harus sampai pada iman yang sempurna. Iman kita harus sampai pada iman yang mencapai garis akhir. Jangan menjadi orang Kristen yang mundur di tengah jalan. Jangan menjadi orang Kristen yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jangan menjadi orang Kristen yang murtad kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang sampai menghujat Roh Kudus. Jangan. Keberadaan kita sebagai orang Kristen harus menyelesaikan juga perlombaan iman kita di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya itu pergumulan hidup kita sebagai orang Kristen. Di tempat ini keberadaan kita juga sebagai imam-imam di gereja kita. Itu juga Tuhan pantau. Itu juga Tuhan nilai. Itu juga Tuhan hitung. Tuhan tulis. Apakah kita dianggap Tuhan sudah menyelesaikan keberadaan kita sebagai imam-imam di dalam penggembalaan ini? Karena hidup kita ini kompleks, Bapak Saudara. Banyak yang dipantau di dalam hidup kita oleh Tuhan. Sehingga firman ini mengatakan menyelesaikan segala sesuatu. Setiap kepercayaan Tuhan, setiap penempatan Tuhan atas hidup kita. Kita harus selesaikan. Kita harus selesaikan menurut kehendak Tuhan, menurut cara Tuhan, menurut jalan-jalannya Tuhan. Sebagai imam-imam, selesaikan. Keberadaanmu sebagai imam-imam harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana? Imam-imam yang berkenan di mata Tuhan, bukan berkenan di mata manusia. Capek Bapak Saudara kalau kita hanya mengejar sebagai pelayan, sebagai imam-imam yang berkenan di mata manusia. Karena saat kita berkenan di mata seseorang, belum tentu kita berkenan di mata orang lain. Dan kita akan capek sendiri. Lebih baik kita mengejar keberadaan kita sebagai imam-imam yang berkenan di mata Tuhan. Harusnya seperti apa? Iya, imam-imam harusnya seperti apa? Pelayan-pelayan Tuhan, keberadaanmu di hadapan Tuhan harusnya seperti apa sebagai imam-imam di hadapan Tuhan? Melayani ini dan itu, melayani ini dan itu. Jangan berpikir sebagai imam-imam, oh aku melayani singer, oh aku melayani tamborin, oh aku melayani pemain musik. Saat sudah selesai kau melayani, kau sudah merasa sudah selesai, nggak ada tanggung jawab yang lain. Salah. Sebagai imam-imam, saat kita datang ke dalam ibadah, bukan tanggung jawab hanya sekedar dalam pos pelayanan kita, tapi saat kita datang dalam ibadah, berarti kita sudah memulai ibadah itu dari awal, dan kita juga harus selesaikan ibadah itu sampai akhir. Artinya apa? Di dalam setiap isi ibadah kita itu, kita harus terlibat langsung, kita harus betul-betul menikmati langsung
Setiap momen-momennya. Itu sebabnya saya salah satu orang yang tidak setuju kalau ada imam-imam saat mendengarkan firman Tuhan tidak bawa Alkitab. Saya salah satu yang paling tidak setuju, tapi saya tidak bisa memaksa. Karena pada akhirnya kenyataannya apa? Jujur saja di hadapan Tuhan. Bapak saudara tidak konsen mendengarkan firman Tuhan. Tidak konsen. Tidak konsen. Ada notis yang masuk. Ada apa yang masuk. Tidak konsen. Itu Tuhan pantau imam-imam yang dikasihi Tuhan. Ayo belajar sebagai imam-imam. Selesaikan. Selesaikan. Saat engkau mendapat kesempatan kepercayaan Tuhan melayani ibadah hari ini, melayani ibadah minggu depan, melayani ibadah bulan depan, setiap kepercayaan Tuhan di hari itu, selesaikan sungguh-sungguh. Karena Tuhan pantau, Tuhan nilai hidup kita ini. Menyelesaikan segala sesuatu. Saya ragu kalau imam-imam sepele, hanya sungguh-sungguh saat dia melayani sesuai dengan karunia yang dia terima dari Tuhan. Sungguh-sungguh saat melayani musik, sungguh-sungguh saat WL, sungguh-sungguh saat singer, sungguh-sungguh saat ini. Tetapi di momen saat dia harus mendengarkan firman Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh. Itu bukan keberadaan sebagai imam-imam yang menyelesaikan pelayanan keimamatannya. Bukan, Bapak Saudara. Hati-hati. Bagaimana kita bisa melakukan firman ini, menyelesaikan segala sesuatu? Hanya satu hal saja. Keberadaan kita sebagai imam-imam pun kita tidak bisa menyelesaikan berkenan di hati Tuhan pelayanan keimamatan kita. Bagaimana? Hidup ini kompleks, Bapak Saudara. Tuhan pantau kita. Itu sebagai imam-imam. Keberadaan kita sebagai orang tua juga Tuhan pantau. Mari selesaikan. Jadilah orang tua yang sungguh-sungguh menjadi teladan untuk anak-anak kita. Sebagai suami-suami, ayo Tuhan juga pantau. Jangan sembarangan. Jangan sampai suami-suami ada KDRT dalam rumah tangga. Jangan sampai suami-suami berpikir untuk selingkuh. Jangan. Karena Tuhan pantau. Kita harus menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup selama hidup, kita nikmati di dalam hidup kita di dunia ini. Menyelesaikan segala sesuatu. Sebagai anak-anak juga, ayo hargai sungguh-sungguh orang tuamu. Anak-anak rohani, hargai sungguh-sungguh orang tua rohani. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, Tuhan pantau kita. Apakah kita bisa menjadi pekerja karyawan yang sungguh-sungguh tetap melakukan kehendak Tuhan di sana? Tetap menjadi karyawan yang mempermuliakan nama Tuhan di sana. Bisnismen, ayo, Tuhan pantau kita. Apakah kita berbisnis dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang melanggar firman Tuhan? Tuhan pantau juga. Kompleks, Bapak Saudara. Menyelesaikan segala sesuatu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Kita perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 10, begini firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Selesaikan. Selesaikan, itu maksudnya juga sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dengan segenap hati, the best, yang terbaik berikan. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selama kita hidup inilah, Tuhan pantau kita. Selama kita hidup inilah, Tuhan nilai hidup kita. Apakah kita pada akhirnya
dianggap oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Ayo. Sebagai orang Kristen yang memperjuangkan iman, sebagai imam-imam, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai bisnismen, yang dikerjakan harus dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Selesaikan. Selesaikan. Puji nama Tuhan. Ya, selesaikan. Kita sama-sama belajar. Seperti firman Tuhan hari Minggu. Inilah yang teladan yang Yesus berikan kepada kita. Ya, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Enggak mungkin kita mendapat kuasa kebangkitan Yesus kalau kita bermental orang Kristen, bermental imam-imam, bermental sebagai orang tua, suami, istri, yang tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan tangan kita ini. Dengan sekuat tenaga kita tidak bisa selesaikan. Gak bisa. Yesus sudah selesaikan di kayu salib saat dia berseru. Sudah selesai. Itu sebabnya dia mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak selesai, tidak ada kebangkitan bagi orang percaya. Tapi karena Yesus selesai, maka kuasa kebangkitan itu ada bagi kita orang percaya. Dan kita terima kuasa itu kalau kita pun meneladani bagaimana Yesus bekerja. Seperti dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas saat Yesus berkata ini, dia sudah buktikan. Saat dia berteriak di kayu salib, menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Ingat Bapak Saudara, kita semua ini adalah utusan Bapa. Kita semua ini adalah utusan Yesus. Di mana setiap kita punya pekerjaan yang kompleks. Di mana kita berada pada saat ini, engkau sebagai imam-imam, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai orang tua, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai suami istri, ada pekerjaan yang Tuhan berikan dan kita harus selesaikan supaya pada akhirnya Tuhan anggap kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita ini utusan Tuhan. Jadi saat engkau datang, hai imam-imam, saat engkau datang ke gereja, bawa dirimu, aku melakukan pelayanan keimamatan karena aku utusan Tuhan. Bukan utusan manusia. Apalagi utusan iblis. Kan tidak. Orang tua di tengah-tengah keluarga. Aku ini orang tua yang diutus Bapa untuk bisa membimbing anak-anakku cinta Tuhan. Suami, istri begitu juga. Pekerja. Aku ada di perusahaan ini, aku ada di kantor ini. Aku adalah utusan Bapa, utusan Yesus. Sehingga aku harus melakukan pekerjaan ini mempermuliakan nama Tuhan. Bisnismen juga begitu. Caraku harus cara yang berkenan di mata Tuhan. Yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini ditekankan juga saat Yesus dicobai oleh iblis. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus jawab apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan-perkataan Allah. Setiap perkataan Allah. Inilah makanan kita sebagai orang Kristen. Dan kita adalah utusan Tuhan yang harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita yang kompleks. Sebagai orang Kristen iya, tetapi dalam menjalani hidup ini, hari-hari hidup kita, Tuhan tempatkan kita berkeluarga, Tuhan tempatkan kita berbisnis, Tuhan tempatkan kita bekerja, Tuhan tempatkan kita apa? Memang Tuhan suruh.
Dan kita harus selesaikan setiap kepercayaan Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Karena kita utusan Tuhan, Bapak Saudara. Kita semua utusan Tuhan. Mari kita sama-sama cermati firman Tuhan ini. Supaya kita hari-hari ini membawa diri ini. Setiap kita keluar rumah, aku utusan Tuhan. Setiap kita kembali ke rumah tangga masing-masing, aku tetap utusan Tuhan. Dimanapun kita berada, harus ingat, aku ini utusan Bapa. Aku ini utusan Yesus. Yang harus melakukan pekerjaan itu dengan sekuat tenaga. Dan segala sesuatu yang kutemui di hadapanku yang harus aku kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Aku harus selesaikan. Aku orang tua Tuhan percayakan untuk merawat anak-anakku. Aku harus selesaikan anak-anakku ini betul-betul menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Suami-suami harus selesaikan perananmu sebagai suami. Membawa istri anak-anakmu semakin dekat dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, istri juga, begitu seterusnya. Begitu seterusnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Haleluya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita, saya, Bapak Saudara, utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ingat, sebagai utusan Kristus, berita yang harus kita bawa kemana-mana adalah berita damai sejahtera. Berita perdamaian. Saat Yesus berteriak, sudah selesai, sudah. Tumpah habis darah perdamaian yang Yesus berikan untuk manusia di seluruh dunia ini. Tumpah habis. Sehingga setiap kita utusan-utusan Bapa, utusan Yesus Kristus, kita harus juga membawa damai di mana kita berada. Membawa damai di mana kita berada. Puji nama Tuhan. Ya. Itu sebabnya sekurang-kurangnya jadilah orang Kristen yang sudah berdamai dengan Allah, yang juga sudah berdamai dengan manusia. Itulah utusan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, saat engkau datang untuk mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, jikalau ada satu perkara dengan sesamamu, dengan saudaramu, selesaikan lebih dahulu. Bagaimana Tuhan begitu memperhatikan, begitu mengawasi, supaya saat kita datang untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, khususnya malam hari ini, kita mau datang mempersembahkan penyembahan kita di mezbah Tuhan. Kita mau datang mempersembahkan doa-doa kita di mezbah Tuhan. Harus menjadi utusan Kristus yang membawa damai sejahtera. Saat kita menjadi utusan Kristus yang mempersembahkan penyembahan di atas mezbah Tuhan, membawa persembahan doa di atas mezbah Tuhan, maka tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Bapa yang bertahta di sorga. Doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Penyembahan kita pasti diterima di tata sorga. Pasti. Oleh saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi, kalau ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, artinya mungkin kau sengaja atau tidak sengaja, mungkin kau sadari atau tidak sadari, itu sama dengan menghina darah perdamaian Yesus. Menghina pengorbanan yang Yesus sudah kerjakan dalam hidupmu. Mari menyelesaikan segala sesuatu, Bapak Saudara. Mulai mencicil, saya katakan mencicil.
Ayo. Oh, aku sebagai imam-imam, aku harus belajar menjadi imam-imam yang menyelesaikan pelayanan keimamatanku dalam kepercayaan Tuhan lewat gembala sidang, kepercayaan Tuhan lewat gerejaku. Aku kerjakan, aku akan selesaikan dengan akhir yang berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Aku tidak hanya sebagai imam-imam yang melayani saat bernyanyi, saat bermain musik dan lain-lain, tetapi saat harus duduk pun mendengar firman Tuhan, aku harus sungguh-sungguh. Begitu harusnya Bapak Saudara. Kita cicil dengan begitu. Di momen ini kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Di momen ini, kompleks. Saat Tuhan kumpulkan, Tuhan yang menilai, Tuhan yang ketok palu oleh kemurahan hatinya. Oke, anakku ini sudah menyelesaikan segala sesuatu yang aku percayakan untuk dia kerjakan. Haleluya. Mari sama-sama kita memperhatikan. Ayat terakhir bagi kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Puji nama Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kita. Oleh tuntunan Roh Kudus kita masih berkesinambungan untuk belajar tentang berkat firman Tuhan dari mulai Jumat Agung Paskah sampai pada hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, itu firman Tuhan. Dan puncaknya hari yang jahat itu adalah masa aniaya antikris yang akan segera datang. Harus belajar menyelesaikan segala sesuatu. Dari sekarang cicil ke Tuhan, jangan ke manusia, cicil ke Tuhan. Di setiap kesempatan, di setiap hari yang Tuhan berikan kepercayaan pekerjaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai imam-imam, sebagai orang tua, itu kepercayaan kepekerjaan Tuhan. Sebagai suami istri, ya, gak semua orang dipercayakan Tuhan menjadi suami karena gak ada istrinya. Jadi kalau Tuhan kasih kita status suami, ya itu karena ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Istri juga begitu, anak-anak juga begitu. Di luar sana, sebagai usahawan, bisnismen, karyawan, pekerja, ayo kita sama-sama perhatikan. Ya, kita cicil. Selesaikan ini, berkenan di hari Tuhan. Di setiap momen, setiap ada kesempatan, selama kita hidup, menjalani hidup ini, itulah yang harus kita kerjakan. 2 Petrus 3, ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji nama Tuhan. Sekurang-kurangnya selesaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu untuk berdamai dengan Bapa, berdamai dengan manusia. Supaya apa? Saat engkau datang, mempersembahkan penyembahanmu di atas mezbah Tuhan, mempersembahkan doa-doamu di atas mezbah Tuhan, tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi penghalang. Mulai malam hari ini sampai seterusnya, mari katakan dalam hatimu, pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Katakan dalam hatimu, aku utusan Bapa, aku utusan Tuhan. Iya, di gerejaku aku ditetapkan sebagai imam-imam yang melayani, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah pengakuan dari Tuhan. Karena aku utusan dari Tuhan. Aku tidak melihat manusia, aku tidak mengejar penghormatan manusia, tapi aku mengejar apa yang berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan. Mari, kalau Yesus sudah selesaikan, karena Dia sudah selesai, Dia bangkit. Kalau kita nanti juga sudah selesaikan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan, maka kuasa kebangkitan itu pun akan dipercayakan, dikaruniakan kepada kita sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari sidang jemaat Tuhan, ambil posisi untuk kita datang ya beberapa menit, 5 menit, 10 menit untuk menyembah Tuhan. Ayo, sesuai firman Tuhan, kita mau datang mempersembahkan penyembahan di atas mezbah Tuhan. Mempersembahkan doa kita di atas mezbah Tuhan. Jadilah utusan Tuhan. Mari, sungguh-sungguh saat kita menyembah, sungguh-sungguh saat kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita serahkan hidup kita. Kita arahkan hati kita. Ambil posisi, yang mau duduk, yang mau berdiri, yang mau berlutut silahkan. Yang terpenting hatimu, kita sehati untuk menyembah Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang memberkatiku. Hanya Dia Tuhan yang sangat baik dalam hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ya, Yesus sanggup lakukan itu karena Dia hidup. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi
Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Kau Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Karena Kau Tuhan penyelamat hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Kau sanggup mengerjakan. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Kau sudah buktikan Yesus. Kau mati bangkit bagi kami. Kau hidup, Kau kekal Yesus. Kau bertahta di dalam kerajaan-Mu selama-lamanya. Kau Maha Kudus, Kau yang Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Kami semuanya menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di atas mezbah-Mu. Kami bawa mazmur pengagungan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami muliakan Yesus Raja segala raja. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Kau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang setia. Haleluya.
Tak pernah Kau meninggalkan kami, tak pernah Kau membiarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber jawaban hidup kami, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber harapan hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau ikut jejak salib-Mu Yesus, kami mau terima kuasa kebangkitan-Mu, kami mau terima kuasa kemenangan-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang setia, kami mau seumur hidup kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau seumur hidup kami mengikut jalan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami puja. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima setiap pengagungan, penghormatan kami. Kau yang layak menerima setiap kemuliaan, kekuasaan, kekekalan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Yesus, syukur Yesus, syukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah karuniakan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Kita harus ambil, kita harus pergunakan hari-hari ini. Mari pergunakan kuasa Tuhan seutuhnya sempurna dalam hidup kita. Karena itu karunia yang Tuhan Yesus berikan saat Dia mati bangkit bagi kita. Haleluya Yesus, haleluya. Jadikan Dia Yesus yang paling utama dalam hidup kita dari segala-galanya. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya
Tuhan, kita sekali lagi dengan yakin, jujur, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Yesus penebus yang setia, maka kami pun harus menjadi pengikut-Mu yang setia, Tuhan. Setia mengikut salib-Mu, mengikut jejak-Mu, setia untuk menyelesaikan setiap kepercayaan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami rindukan kehadiran Tuhan lebih dari segalanya. Kehadiran Tuhan, kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Hadir di setiap nikah kami. Hadir di setiap hidup buah nikah kami. Hadir di setiap Tuhan pekerjaan kami, dimanapun kami berada, hadir Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Hadirlah Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami bisa bertahan untuk hidup benar, hidup kudus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar pada saat malam hari ini. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang mengeraskan hati. Kami mau terima, kami mau tangkap pesan sorga ini Tuhan. Dan kami mau lakukan Tuhan. Karena itulah teladan-Mu Yesus yang sudah jelas terbukti nyata dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Roh Kudus. Kami lemah. Sebagai orang Kristen tanpa Roh Kudus kami lemah. Sebagai imam-imam-Mu tanpa Roh Kudus kami lemah. Sebagai orang tua kami lemah Tuhan. Sebagai suami-suami kami lemah Tuhan. Sebagai istri kami lemah. Sebagai anak-anak kami lemah Tuhan. Kami sebagai pekerja di luar sana kami lemah. Kami sebagai bisnismen kami lemah. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan doa mereka. Mereka yang bergumul berdoa untuk hidup mereka pribadi di hadapan Tuhan. Yang berdoa untuk hidup nikah mereka, buah nikah mereka. Yang berdoa untuk pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau Tuhan yang tidak ada lagi penghalang untuk mengulurkan tangan-Mu mendengar setiap doa mereka. Engkau bertindak Tuhan. Engkau kerjakan, Engkau campur tangan, turun tangan Tuhan. Mengadakan pembelaan untuk setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Yang sungguh-sungguh mempercayakan sepenuh hidup mereka kepada Engkau. Mungkin saat ini ada yang bergumul soal sakit penyakit. Dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah-rumah, di rumah sakit saat ini dalam
masa penyembuhan pemulihan kami doakan. Semuanya Tuhan. Tolong Tuhan. Bapak Saji, Bapak Darsono Tuhan. Ibu Sri dalam masa pemulihan. Siapapun jemaat. Semuanya. Semuanya Engkau Maha tahu. Semua saat kita berdoa, kuasa bilu-bilu mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambut, mengerjakan mujizat kesembuhan, mengerjakan mujizat pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati juga Bapak Stephen sebagai asisten penggembalaan kami. Berkati nikah buah nikah. Kesehatan, kekuatan baru Kau berikan kepada beliau Tuhan. Hikmat yang dari surga, pemakaian yang dari surga, karunia Roh Kudus tambah-tambahkan. Untuk Ibu Gembala kami, mendapat kewibawaan dari Engkau Yesus Gembala Agung. Mendapat hikmat dari Engkau untuk memimpin, memutuskan, menetapkan, membawa Tuhan domba-domba yang Kau percayakan untuk digembalakan ini tetap di dalam jalan-jalan penggembalaanmu Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi gembala sidang dengan adil, memperhatikan domba-domba baik di Eben maupun di tempuran. Mampukan hamba-Mu, berikan kemampuan luar biasa ajaib dari Roh Kudus kepada hamba-Mu. Berkati seluruh para pembantu-pembantu hamba-Mu, dari majelis, diaken, para pelayan Tuhan, para pengerja, imam-imam semuanya. Tuhan tolong, biar semua bersehati, semua bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati agenda ibadah kami sepanjang minggu ini, berkati Tuhan. Besok ada pertemuan musda organisasi, di mana kami dari Mojokerto juga berangkat. Tuhan tolong berkati acara ini lancar dari awal pada akhirnya. Setiap apapun yang menjadi isi acara, Tuhanlah yang dipermuliakan. Semua kebutuhan untuk kelancaran acara ini Tuhan yang mencukupkan semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang datang dari seluruh penjuru Jawa Timur tiba dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Semua sehat, siap untuk mengikuti acara yang dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu punya pergumulan doa masing-masing. Engkau Maha tahu, Roh Kudus-Mu Maha tahu. Engkaulah yang menjadi sumber jawaban doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika dijadikan kami jemaat-Mu yang sungguh-sungguh setia, domba-domba yang sungguh-sungguh tergembala hari-hari ini. Karena tanpa Engkau Yesus kami hanyalah domba-domba yang pasti akan menjadi santapan binatang buas di akhir zaman ini. Kami akan dicapik-capik, kami akan tercerai-berai. Itu sebabnya sungguh-sungguh bawalah kawanan domba Allah di tempat ini. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya tergembala Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat yang bisa kami panjatkan pada malam hari ini. Berkati seluruh para pelayan-Mu yang melayani pada saat malam hari ini. Tuhan yang terus pakai kami semua. Beri kesehatan kekuatan baru setiap harinya kepada kami semua. Tidak lupa untuk bangsa dan negara, kota Kabupaten Mojokerto semuanya. Pekerjaan Tuhan dinyatakan lebih luar biasa atas bangsa negara kami, atas kota Kabupaten Mojokerto ini. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu, buka seluas-luasnya kepada Bapa Surgawi sebelum kita selesaikan ibadah kita saat sore malam hari ini. Kita akan terima berkat dari Dia, Tuhan Yesus, Raja kekal dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semua yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu selama kita hidup di dunia ini. Terimalah berkat ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah mendatang. Haleluya.